Terima kasih telah menonton video Bang Komet pada siang hari ini. Dan nyuwun ngapunten sobat, ngapunten mohon maaf ada kesalahan, ada kekurangan apapun itu tentang review keris ini atau review gambaran terkait dengan pesona haji, mohon maaf sobat. Kita sifatnya belajar bersama mengenal sebuah pesona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam berjumpa kembali dengan channelnya Bang Komet Keris Munterang. Seperti biasanya para sobat pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum video Bang Komet pada siang hari ini kita lanjutkan, mari kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya pada kesempatan siang hari ini semoga saja kita semua dalam keadaan sehat walafiat sobat, dan semoga saja Gusti Allah paling nikmat, memberikan nikmat kepada kita semua, Anda dimanapun Anda berada, dan Bang Komet pada kesempatan siang hari ini sobat. Untuk kesempatan pada siang hari ini sobat, Bang Komet akan mereview sebuah keris yang termasuk salah satu keris yang dimiliki, diagem oleh para pemimpin sobat. Namun untuk keris ini saya dapatkan dari lokasian langsung, lokasian yang ada di daerah wilayah-wilayah Bang Komet, khususnya di Kabupaten Blora, Jawa Tengah sobat. Oke, sebelumnya mari kita mencoba kita review keris yang mempunyai warangka yang cukup indah. Namun sebelumnya kita hisap rokok dulu sobat, karena kita tetap hisap rokok. Jadi untuk kesempatan pada siang hari ini kita akan mereview keris yang memakai warangkanya itu warangkanya model warangka ladrang sobat, ladrang atau belanta. Kalau model-model kayak gini, model Solo ini termasuk kategori belanta sobat, belanta Surakartonan sobat. Bahan dari warangka ladrang ini memakai bahannya itu bahan kayu jati sobat, kayu jati yang cukup indah, kayu jatinya. Dan ini dulunya saya dapatkan tidak begini sobat, ini dulu bluto dengan berbalutkan kotoran debu yang menempel karena sudah lama sekali nggak dibersihkan, sehingga untuk warangkanya kurang menarik. Kalau sudah begini kan kelihatan indah sobat, dan indah lah, enak dipandang dengan memakai pendoknya ini pendok kuningan swoso sobat, kuningan swoso, dengan di bagian pinggirnya ini terdapat ukiran tangan, pendok blewah, dan blewahnya cukup kecil dan kelihatan bagus dan nyentrik lah kalau bahasa kasarnya, nyentrik. Untuk keris ini memakai dedernya itu deder model Surakartonan juga, berbahankan juga dari bahan kayu jati sobat. Ini juga bahan kayu jati dengan ukiran di bagian dedernya ini cukup halus, dan kelihatan indah sobat. Bentar saya fokuskan, kalau bisa fokuskan ya begini. Kelihatan bagus dan kelihatan teliti. Untuk bagian mendaknya, ini mendaknya terbuat kalau enggak salah ini kemungkinan besar juga perak. Mendaknya ini perak full, lawasan original, semuanya dari keris ini original sobat. Namun ini sudah mengalami restorasi, kita bersihkan, kita gosok, dan kita tidak memberikan pewarna. Ini di bagian warangkanya tidak memakai pewarna, hanya kita oleskan minyak saja sobat. Mari kita coba lihat untuk bagian isinya. Inilah sobat penampakan dari keris yang termasuk keris-keris ageman oleh para pemimpin, yaitu dengan ciri-ciri bilahnya lurus, di bagian sorsoran terdapat kembang kacangnya dan ada jalen, dan di sini ada lambe gajah. Di bagian gonjonya ini bagian belakang ini terdapat greneng. Di bagian sini ada grenengnya.
ya, grenengnya, dan namun grenengnya juga sudah mengalami korosi sedikit-sedikit. Jadi untuk keris ini adalah keris yang original dengan pamornya termasuk pamor nyana ini sobat. Pamor nyana yaitu pamor yang agak tidak terlalu ngebyur gitu. Dan keris ini termasuk dalam jenis dapurnya itu dapur Tumenggung sobat. Dapur Tumenggung. Kalau kita amati di bagian bilahnya, di bagian bilah besinya dan model garapnya dari keris ini, termasuk estimasinya, kalau Bang Komet sendiri ini mengestimasikan keris Tumenggung dengan pembuatan era-era di era Madiun Sepuh, era Madiun, kelihatannya seperti ini Madiunan. Dan untuk bagian gonjo ini, gonjonya itu utuh, panjang dan original. Ini keris original Tumenggung sobat. Dapur Tumenggung sendiri ya memang cukup tidak terlalu banyak beredar di masyarakat. Kalau dibandingkan dengan keris-keris yang brojol, tilam, upe, tilam sari, itu Tumenggung termasuk langka juga. Karena dulu filosofinya ini diagem oleh para pemimpin lah, para pemimpin di, dan sedangkan untuk warga masyarakat sendiri tidak terlalu banyak yang memiliki keris seperti ini. Jadi inilah keris yang mempunyai estimasi tangguh Madiun. Sampai coba amati model garapnya, terus pasikutannya, bagian sor-sorannya, ini sampai amati. Ini ya seperti ini. Kalau estimasi Madiunan seperti ini, terlihat ciri khasnya Madiun itu cukup kelihatan sobat. Untuk filosofinya sendiri di sini Bang Komet tidak akan mereview untuk masalah filosofi, kita hanya mereview dari bilahnya. Bilahnya yang cukup tipis, sebenarnya tidak tipis ya, memang terbuat tipis dengan sentingannya itu sangat ting sekali. Suara tingnya itu nyaring sekali dan tidak terlalu bengung, tapi nyaring gitu. Ting seperti itu. Itu mencirikan sebuah keris yang memang mempunyai sistem tempanya yang cukup padat juga. Ini belum saya warangi sobat. Tidak saya warangi. Dulu pernah saya warangi, cuma tidak berhasil karena warangannya sudah tidak bagus kualitasnya. Pamornya ini kalau melihat serat-serat ini saya mengatakan ini pamor apa, ngulit semongko. Bagian lubang peksinya sendiri juga sudah terlihat jelas ini original sepuh. Kalau memang keris sepuh yang saya dapatkan itu, kalau memang ini sepuh ya saya bilang sepuh sobat. Karena ini untuk video-video Bang Komet sendiri sebenarnya tidak mengacunya tidak hanya untuk apa, pemaharan keris, enggak. Saya tidak mengacu ke pemaharan keris seutuhnya, tidak. Cuma ini sebagai pembelajaran kita, bagi kita seorang pecinta Tosanaji, biar bisa agak lebih membedakan keris yang original, keris yang larasan, keris yang baru itu. Kita biar punya pandangan atau referensi, dibanding-bandingkan, oh seperti ini yang keris sepuh. Namun jika apabila pada kesempatan video Bang Komet pada saat ini mungkin panjenengan ada rasa dengan keris ini, ya mau di PM mau di PM atau di mahari, ya silahkan saja apabila ada yang berminat dan cocok maharnya sobat. Ini original sepuh. Ini saya dapatkan asli original dari warga sobat, tidak dari para pemain keris lainnya sobat. Kerisnya indah lah bagi Bang Komet. Kalau untuk para pemula yang baru saja mencoba memulai untuk ikut melestarikan sebuah Tosanaji khususnya keris, mungkin ini untuk maharnya bisa terjangkau. Karena seorang kolektor yang sejati kolektor itu ya duit kuat-kuat.
Tapi untuk bilahnya ini mungkin ya tidak termasuk dalam kategori koleksi seorang apa? Kategori keinginan dari kolektor, karena ini temunggung, cuma ini Madiunan dan bilahnya sebenarnya utuh, cuma tidak terlalu istimewa lah, tidak terlalu istimewa. Dan untuk masalah yoni, masalah energi dan sebagainya, mungkin panjenengan sedaya ada yang memang paham terkait dengan itu, memang ada yang ya murni hanya ingin melestarikan bendanya, suasana kerisnya, tidak terlalu apa ya, mengacunya itu tidak terlalu pada hal-hal yang mistis atau goib atau filosofinya, itu kadang tidak memperhatikan itu juga. Cuma dari Bang Komet sendiri, jika kita memang memelihara atau merawat sebuah tosan aji, sedangkan tosan aji itu sebenarnya kan memang kalau menurut saya itu adalah manifestasi sebuah doa, sebuah doa kita, harapan-harapan kita yang memang kita mengharapkan kepada Tuhan, semoga saja apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi tujuan kita itu bisa dikabulkan dan dimanifestasikan dalam sebuah keris tosan aji, sobat. Jadi kalau Bang Komen sendiri, selain saya ikut ingin melestarikan sebuah tosan aji, lihat dari bendanya, benda wujudnya, dohirnya dari sebuah tosan aji, tidak saya pungkiri memang saya juga apa ya, energi atau hal-hal yang sifatnya itu terkait dengan khalayak umum mengatakan klenik, mistis, itu memang saya sendiri juga mempunyai pengalaman-pengalaman tertentu yang memang ada kaitannya dengan saya, yang memang apa ya, di keris apa di rumah saya itu keris-keris juga ada banyak, sehingga memang ada eksistensi dari sebuah aura atau energi yang terkandung dalam sebuah tosan aji, sobat. Jadi untuk para sobat pemirsa, para pemula ataupun para yang memang sudah mengkoleksi ataupun yang kolektor atau yang kolektor sejati, ya mari kita memandang keris itu jangan hanya memandangnya hanya sebelah mata, sobat. Kita jangan pandang hanya sebelah mata. Saya katakan sebelah mata begini, sobat. Kalau kita hanya memandangnya keris itu hanya apa ini, wujudnya saja, bendanya saja, kadang kita memperlakukan keris itu hanya seperti biasa, seperti besi biasanya kita geletak dan sebagainya gitu. Tuh, tanpa seakan-akan itu tidak ada penghormatan atau menghargai dari hasil hasil karya seorang empu, hasil karya leluhur-leluhur kita. Dan apabila kita hanya memandangnya ini sebagai kleniknya saja, maka ini seakan-akan cenderungnya itu kurang pas lah ya, kurang pas bagi mungkin keyakinan kita, lidah kita, itu kurang pas. Karena kalau klenik, keris ini seperti kalau orang desa, keris itu setiap malam Jumat ataupun kadang itu di bulan-bulan tertentu, itu dia akan diberi sesuatu hal yang memang kalau kita kita sangkut pautkan dengan niat, itu kadang nyun sewu ya, sobat. Itu kadang bertentangan, sesuatunya bertentangan sebenarnya dengan akidah dan kepercayaan kita, khususnya para muslim, sobat. Namun itu semua ya tergantung panjenengan sedaya cara memandangnya bagaimana. Kalau Bang Koma sendiri, ya marilah kita pandang sebuah tosanasi itu, kita pandang jangan hanya sebelah mata, kita pandang wujudnya, bendanya, barangnya, dohirnya, juga kita memandangnya hasil kreasi yang salah satu doa, manifestasi sebuah doa yang kita ditempatkan atau dimanifestasikan dalam sebuah keris. Jadi kita menghargai, kita membuka keris harus punya tata krama atau adab, tata cara khusus, dan kita menyimpannya saja juga ada sesuatu yang memang dibedakan dengan barang-barang lain, sobat. Misalnya kalau kita meletakkan sebuah apa ya, bahasa kasarnya itu benda yang memang secara filosofinya tidak ada hanya sebagai alat keperluan keluarga, sebagai alat keperluan hal yang mendukung kegiatan kita sehari-hari, kita bedakan dengan itu. Kalau biasanya kita menaruh gunting, dilempar saja pok,
ataupun ditaruh di bawah tanah atau gasaan lah bahasa kasar itu kan, ya kita coba bedakan cara memperlakukan sebuah tosan. Kita cobalah kita tempatkan di meja ataupun di lemari ataupun kita ditempatkan di tempat-tempat khusus sebagai penghargaan lah hasil karya kita, hasil karya para leluhur kita yang memang syarat mengandung sebuah makna dan filosofi pengharapan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu sobat sedikit dari review keris Tumenggung dengan estimasinya itu estimasi Madiun Sepuh. Apabila para sobat ada yang memang berkenan atau yang menyukai, ada rasa dengan ini, coba silahkan chat WA Bang Komet di deskripsi dari channel Bang Komet. Oke sobat, terima kasih telah menonton dari video Bang Komet pada siang hari ini. Semoga saja pada video kali ini ada manfaatnya untuk Bang Komet sendiri dan untuk para pemirsa yang memang berkecimpung dalam dunia tosanaji ataupun para generasi pemula, generasi muda yang ingin ikut melestarikan tosanaji sobat. Oke sobat, terima kasih telah menonton video Bang Komet pada siang hari ini, dan nyuwun ngapunten sobat, ngapunten, mohon maaf ada kesalahan, ada kekurangan apapun itu tentang review keris ini atau review gambaran terkait dengan tosanaji. Mohon maaf sobat, kita sifatnya belajar bersama mengenal sebuah tosanaji. Dan apabila menyukai dari video Bang Komet pada siang hari ini, silahkan ditekan tombol like-nya sobat, dan di subscribe, di notifikasi diaktifkan biar Bang Komet lebih bersemangat untuk membuat video-video terkait dengan tosanaji. Ini adalah keris Tumenggung estimasi Madiun Sepuh. Oke sobat, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.